Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kiat menulis karya ilmiah. Mengapa perlu menulis? Jadi, jika Anda berhasil, teruslah berkarya. Jika Anda gagal, teruslah berkarya. Jika Anda tertarik, teruslah berkarya. Jika Anda bosan, teruslah berkarya. Perintah menulis menurut Quran, jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang dia ketahui. Katakanlah kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Semua orang punya bakat menjadi penulis sebagai hiburan, ya. Jadi kita suka menulis ketika membalas chat, membuat status dan sebagainya. Memosisikan menulis sebagai bagian dari ibadah, ya. Menulis bagian dari perjuangan menjadi karya dengan menulis. Jadi ada beberapa tokoh Harry Potter, ya. Jadi dulu novel Harry Potter itu yang membuat adalah orang Skotlandia. Dia seorang guru bahasa Inggris. Menulis karya ilmiah, jadi gagasan seorang penulis adalah hal-hal yang menjadi kepeduliannya. Kebenaran ilmiah, kebenaran itu non ilmiah, ya, penemuan kebenaran secara kebetulan, penemuan kebenaran melalui wahyu, penemuan kebenaran intuitif, penemuan kebenaran trial and error, penemuan kebenaran spekulasi, penemuan kebenaran kewibawaan. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Berpendapat bahwa metode ilmiah adalah pengajaran terhadap suatu yang peroleh suatu interrelasi, suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis dan mencari kebenaran fakta berdasarkan langkah sistematis. Kriteria langkah-langkah metode ilmiah. Jadi mencari inspirasi dan memilih topik, jangan pernah ragu meniru penulis lain. Setiap seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model. Pada akhirnya Anda akan menemukan gaya sendiri dan menanggalkan kulit penulis yang Anda tiru. Sumber inspirasi, jadi karya-karya fenomenal yang terinspirasi dari Al-Quran. Jadi ada Abu Rahman Az-Zaraisi, ayat-ayat cinta, M. Fauzil Adim, Taufik Ismail, Yusuf Mansur, ya. Hasil membaca, manfaat membaca, menyelami pemikiran-pemikiran baru, ide-ide pemikiran tokoh-tokoh ilmiah, mendukung argumentasi kita. Blog walking, mengunjungi blog-blog penulis tokoh terkenal, membaca artikel-artikel si tokoh, memahami gagasan atau opini si tokoh, mengambil sebuah sudut pandang lain dari si tokoh. Film termasuk cara mudah untuk tidak membosankan, peristiwa, demo, liburan, lempar lapindo, banjir dan sebagainya. Teman, perilaku teman, riwayat hidup, kebiasaan makan, seni, sumber inspirasi karya makna. Berkunjung ke suatu tempat, ide-ide yang bisa muncul, pengembangan wisata, sejarah, ibadah. Karya-karya besar biasanya menulisnya mengawali dengan ritual ibadah. Teknik menulis karya ilmiah, jadi dimanapun saya menemukan tempat untuk duduk dan menulis, di situlah rumah saya. Jurnal pemilihan tema, topik, dan jurnal penelitian. Jadi tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang setelah yang akan dipelajari oleh peneliti berkaitan dengan bidang ilmu. Tokoh penelitian berkaitan dengan garis pembahasan bersifat spesifik. Dasar pemilihan tema dan topik, ada kemauan untuk melaksanakan keilmuan, sumber daya dan fisik. Data dapat diamati termasuk tersedianya alat pengumpul data berkaitan dengan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pemecahan masalah praktis. Judul penelitian meluaskan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang telah dari tema dan topik penelitian. Dalam pembuatan judul penelitian, singkat, jelas, dan logis, tanpa ruang lingkup dan metode pembahasannya, tanpa ruang lingkup objek penelitiannya berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Hubungan tema, topik, dan judul. Tema yaitu mengenai hubungan perilaku dan lingkungan sosial. Topik mengenai pengembangan industri pedesaan melalui koperasi dan usaha kecil. Judulnya
kajian pengembangan pola industri pedesaan melalui koperasi dan usaha kecil. Jadi membedakan bagaimana tema itu seperti apa, topik seperti apa, judul seperti apa, ini seperti ini ya. Dalam pembuatan judul penelitian yaitu singkat, jelas, dan logis tanpa ruang lingkup dan metode, tanpa ruang lingkup objek penelitiannya berkaitan dengan tema dan topik penelitiannya. Ya sudah. Contoh 2 judul, jadi ada berapa judul seperti ini. Ya, pengembangan sistem pengelolaan perikreditan pada unit penelitian dan jasa KUD, peranan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dampak kebijakan sektor real terhadap struktur kinerja sektor industri Indonesia. Identifikasi kebutuhan objektif latar belakang penelitian, jadi memberikan deskripsi gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakang yang dilakukannya penelitian. Dalam mendeskripsikan kebutuhan objektif latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan fakta, kondisi, masalah yang terjadi saat ini, apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang, hal-hal yang strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukan penelitian tersebut. Identifikasi pemilihan dan perumusan masalah. Jadi pengertian masalah suatu kesulitan yang dirasakan konkret dan memerlukan solusi suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, atau antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau antara harapan dan kenyataan. Suatu masalah tidak harus menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi seorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Fakta mengarah pada adanya kebutuhan objektif latar belakang file data komputer banyak yang terkena virus. Ya, masalahnya seperti ini. Identifikasi upaya untuk melakukan pencarian dan pendataan masalah-masalah yang akan dibahas. Pencarian masalah yang dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Ada bacaan, pengamatan, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, rasa intuitif pribadi. Setelah melaksanakan identifikasi belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai dengan untuk DT. Pertimbangan pemilihan masalah dilakukan dengan 2 arah, dari arah masalahnya dan dari arah penelitiannya. Pertimbangan kalau dari masalahnya yaitu pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya, apakah penelitiannya memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan IPTEX ya. Perumusan masalah ada pengajuan teori, pengumpulan data, pemilihan metode, penarikan kesimpulan. Teknik merumuskan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat singkat, jelas, dan padat, memberi petunjuk dan dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Rumusan masalah yang baik mempunyai nilai visible, menarik bagi peneliti, spesifik, dan berguna untuk pengembangan suatu teori. Sekali lagi, masalah berbeda dengan fakta latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, teknik perumusan tujuan penelitian, judul, perumusan masalah, tujuan penelitian. Oke, terima kasih.